Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih belum semangat ya, kelihatannya yang senden-senden ini ya. Alhamdulillah, memang tempat yang paling nyaman kalau pas pengajian itu saya lihat yang senden-sendenan gitu ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwaladin salihin yad'u lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Nurul Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu kesehatan. Oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat wal afiat, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari yang ke-11 ya. Sudah 10, artinya kita sudah masuk yang namanya pertengahan yang kedua dari bulan suci Ramadan, yang dijanjikan oleh baginda Rasul, wa awsatuhu maghfirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya bisa menyempurnakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan siapa saja yang mendapatkan kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah. Saya juga minta doa khusus karena kemarin sore kakak saya yang kebetulan tugasnya di Bima pulang, kemarin itu masuk di rumah sakit Mitra dan ternyata harus dirujuk, dan kemarin sore harus masuk ICU di rumah sakit UNER karena jantung dan cenderungnya kemungkinan ke arah ginjal. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, juga saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ala hadiniyah wa likulli as-solih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Insyirah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Ya, Bapak Ibu, saya izin berdiri saja ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, pagi hari ini saya senang, bahagia ya. Ini sebenarnya agak dipinggirkan saja karena saya memang nggih ngapunten. Karena pada pagi hari ini bisa hadir di sini di Masjid Nurul Muhajirin. Ini adalah salah satu masjid yang saya favorit di sini, Ustaz. Karena semakin lama saya lihat manajemen masjidnya semakin bagus. Ibu-ibunya kompak, apalagi kalau sudah hari Jumat. Itu loh, kacang hijaunya itu loh. Lah, saya tahu aja ya. Karena mesti kalau di sini saya sampai 2 porsi. Saya minum di sini 1, saya bawa 1 ya. Alhamdulillah. Memang masjid Bapak Ibu diajarkan juga oleh Ustaz Jazir, kalau pengen masjid itu jamaahnya banyak, kalau ingin masjid itu semakin profesional, pokoknya kuncinya memberi dan terus memberi. Makan. Habis pengajian makan. Habis ini sekarang beda, sudah sahur ya. Tetapi di mana-mana Bapak Ibu saya lihat, ya saya ini sambil mantau karena senang yang namanya urusan masjid seperti ini. Karena dulu sempat ketika awal kuliah juga ngopeni masjidnya Pak Rum yang di dekat Masjid Al-Akbar, itu Masjid Al-Wahyu. Belum ada lembaganya, sampai ada lembaganya, kemudian ditata dan lain sebagainya. Yang istilahnya ketika kegiatan itu dilakukan dari masjid, apapun kebaikan itu bisa dilakukan dari masjid. Betul nggak? Kesolehan apapun bisa dilakukan karena bayangkan seperti ini kompaknya Bapak Ibu. Dan subhanallah, hadir di majelis-majelis seperti ini, Rasulullah menyebutkan haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita ini dikelilingi para malaikat, kemudian kita diturunkan rahmat Allah, wa anzalas sakinah, diturunkan yang namanya ketenangan, kedamaian. Maka ketika kita habis pulang, habis kajian seperti ini, insya Allah hati kita tenang, walaupun gak punya duit. Tapi gak mungkin, karena ini awal bulan ya. Dan saya doakan mudah-mudahan awal bulan terus. Loh, kok ketawa? Amin ya Rabbal. Mau gak awal bulan terus? Mau gak kita sedekah gak mikir? Mau nggak tiap tahun berangkat ke tanah suci? Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena saya sudah sering ke sini, saya tadi mikir, wah langsung di sana ternyata ditutup. Kemudian lewat yang sana dibuka, ternyata di sana ditutup juga. Akhirnya mundur. Saya hanya bayangkan Bapak Ibu, kalaulah hidup itu tanpa mengikuti petunjuk, itu kadang-kadang harus nyasar-nyasar. Walaupun hari ini kadang-kadang kita terlalu percaya dengan Google Map. Betul? Pernah nggak jenengan pakai Google Map ternyata disasarkan? Saya pernah masuk pengajian itu di daerah Surabaya, tak ikuti Google Map, masuk ke kuburan Bapak Ibu. Kan daerah Simoh sana kan memang kuburan ya. Masuk, ya Allah, iki temen agak iki Atau pernah, wah saya sampai mengatakan luar biasa ya, Google Map itu pojok-pojok sampai tahu Bapak Ibu. Ternyata waktu itu kita ini, ternyata dari belakangnya, sehingga harus muter lagi jauh. Oh salah, berarti dalam hidup ini petunjuknya harus Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan intamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kalau kalian gak mau tersesat dalam hidup ini, jangan berpegangan kepada medsos, jangan berpegangan kepada WhatsApp, tetapi peganganlah yaitu kepada kitab Allah wa sunnata rasulih, yang namanya kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah. Prolog saja sedikit. Bapak Ibu, pagi hari ini senang, wah ini kayak seperti ini ya, rame ya. Yang namanya, ya saya ini sebenarnya Bapak Ibu jujur ya,
ya ada seperti ini ya, kadang-kadang ya gini loh, kalau di dalam ilmu branding itu kan gini kan, kalau kita nggak menyebut diri kita sendiri, jangan salahkan orang lain menyebut kita ini salah. Betul nggak? Boleh. Makanya kadang-kadang ya saya ya, karena saya seorang trainer, saya tulis trainer spiritual parenting. Kadang-kadang siapa yang nyebut itu? Saya sendiri. Sama dulu saya punya pendongeng namanya Kak Ucon. Beliau pulang dari Jakarta, dulu di sana manggungnya di televisi. Ketika di tempat kami sama Ustadz Jinan waktu itu, saya coba branding beliau, kita sebut namanya beliau pendongeng nasional. Ketika pendongeng nasional dia bilang, "Apa sih ini? Apa sih?" Sudah pendongeng nasional. Lama-lama didengungkan terus, ternyata lama-lama nyaman juga. Pendongeng ya kita sebut sendiri. Alhamdulillah ya, saya kebetulan ya kalau bimbing umroh, bimbing haji sejak tahun 2002, tiap tahun alhamdulillah berangkat 2-3 kali. Kemudian ini salah satu buku yang kedua kami, Generasi Viral di Langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap ada interaksi, kalau saya bilang halo semuanya bilang hey. Halo. Saya enggak, saya khawatir mas saya yang di pojok-pojok ini. Ketoke khusyuk ini. Tiba-tiba ngantuk. Kadang-kadang ya untuk mempertahankan di acara-acara pengajian ataupun parenting ya memang harus ada namanya ice breaking seperti ini. Karena kalau enggak, kadang-kadang ya itu terlalu khusyuk tapi ternyata enggak dapat ya. Ini yang alhamdulillah insya Allah 10 hari lagi mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk mendampingi yang namanya akhir Ramadan. Bapak Ibu, kita ini tidak terasa, rasanya kemarin baru memulai Ramadan, tetapi hari ini sudah hari ke-10. Kalau kita nggak waspada, itu tiba-tiba nanti, kok wis akhir Ramadan lagi. Kalau nggak waspada lagi Bapak Ibu, kita juga sama-sama, kok tiba-tiba aku punya cucu, tiba-tiba aku kok sudah sakit, dan lain sebagainya. Saya kemarin ketemu kakak itu, ya Allah nikmatnya sehat itu seperti itu ya. Beliau jalan saja mau ke mitra keluarga itu diantarkan dari Bohar itu naik, sebentar, berdiri dulu sampai 7 kali lebih. Ya Allah, kita ini yang bisa nafas, kita ini yang masih sehat seperti ini kan, alhamdulillah. Betul. Kalau sudah seperti itu, nafas harus seperti ini. Tetapi saya mudah-mudahan tetaplah, mudah-mudahan sehat insya Allah Kak, saya bilang gitu. Ini buku yang pertama, alhamdulillah urusan anak Jabri Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada satu kisah yang kita sebutkan dengan Bunda Ani Kristina di dalam buku ini. Yang pertama adalah kisah sahabat Uwais Al-Qarni, sahabat yang viral di langit. Ada satu anak muda Bapak Ibu, namanya Uwais Al-Qarni ini. Beliau tinggal di kota Yaman di daerah Al-Qarni ini, bersama ibunya yang sudah tua renta. Kemana-mana harus digendong, diramut dengan penuh kasih sayang sama Uwais Al-Qarni ini. Suatu hari ibunya mengatakan, kalau bahasa Maduranya apa? Cung, gitu ya. Kalau putri kan Duk, gitu ya. Aku ini pengen ke Mekah, Uwais Al-Qarni yang melihat kondisi ekonominya pas-pasan, jarak dari kota Yaman ke Mekah itu lebih dari 1000 kilo. Beliau hanya mikir saja, ya Allah, ibuku pengen ke Mekah, padahal saya nggak punya duit, padahal kondisi ekonomi seperti ini, ibu kondisinya seperti itu. Tetapi ternyata ciri-cirinya anak-anak yang berbakti itu, ketika orang tuanya meminta sesuatu, ternyata diangen-angen, dipikirkan, ya opo ya carane. Maka hanya ada satu jalan keluar waktu itu. Beliau mengatakan, Bismillah, saya harus gendong ibuku ini dari kota Yaman menuju ke Mekah. Tapi bagaimana caranya? Ibu kan berat,
Akhirnya dia harus latihan. Tiap hari dia gendongi anak sapi naik bukit. Orang-orang kampung sudah melihat, loh deloken wis rada. Mereka nggak tahu ternyata ini untuk latihan. Sapinya semakin besar semakin kuat. 1, 2, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Yang namanya Uwais semakin merasa kuat untuk gendong ibunya. Dia mengatakan, Bu, monggo kulo derekaken datang kota suci Makkah Al-Mukarram. Dan benar digendong. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai akhirnya sampai di kota Mekah, melakukan tawaf, melakukan sa'i, selesai, wukuf selesai, dan akhirnya berhasillah sampai di penghujung di kota suci Makkah. Yang namanya Uwais berdoa, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya ibu. Ibunya kaget, Uwais, kamu kenapa kok nggak minta buat kamu sendiri? Katanya Uwais, kalau ibu sudah ridho, maka urusan dunia akhiratku akan dimudahkan oleh Allah. Dan habis doa itu Bapak Ibu, Uwais yang awalnya sakit belang-belang, dia itu mendadak sembuh. Karena kita tahu kota Makkah, kota Madinah itu setiap doa langsung dikabulkan. Ibu-ibu yang lagi umroh, yang lagi haji, kadang kan pulang dari masjid itu ketoke makan bakso enak ya. Itu sampai di restoran ketemu bakso Bapak Ibu. Di sana jenengan jangan sampai berpikir yang enggak baik. Misalnya, wong kok ireng-ireng yang gini. Loh, jenengan akan ketemu sepanjang perjalanan itu orang hitam-hitam. Itu betul itu. Itu cerita yang nyata Bapak Ibu, betapa betikan hati saja di kota suci Makkah ini terjadi. Dan akhirnya betul Uwais sembuh dan hanya tersisa yang namanya belang di telapak tangannya beliau. Kemudian akhirnya Uwais ini menjadi sahabat yang dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais ini bukan penduduk bumi. Dia itu viral di langit. Dia itu terkenal, masyhur penduduk langit. Sampai-sampai mengatakan kepada Ali, mengatakan kepada Umar, kalau suatu hari nanti kamu ketemu kepada Uwais ini, maka mintalah doa. Dia itu penduduk langit. Dan betul ketika Uwais akhirnya meninggal, dia itu diziarahi, bahkan dimandikan sama penduduk langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua, ngeramut orang tua, ternyata balasannya seperti ini. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kalau gini karena ada kameranya, saya harus ngikuti kamera ya. Kalau agak jauh ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali lagi janganlah engkau mengatakan adik-adik, mengatakan kepada orang tua saja enggak boleh. Wala tanharhuma, jangan sampai engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Bapak Ibu, semakin kesini, semakin kita jadi orang tua, kita ini semakin merasakan ternyata anak kita agak berkata keras saja, gimana rasanya Bapak Ibu? Tumbas nolombok apa itu Bu? Aduh, sakit itu ternyata ya. Betul? Apalagi sampai dibentak. Itu adalah perintah Allah seperti ini, dan memuliakan kedua orang tua ini adalah perintah setelah kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi memang tidak mudah Bapak Ibu. Ngeramut orang tua itu tidak mudah. Saya tanya,
Semakin tua kita, semakin tua kakek nenek kita, saya tanya, semakin diam atau semakin cerewet? Halo? Kalau saya bilang halo, semuanya bilang hey. Halo? Suatu hari adik saya yang ngeramut ibu di Ponorogo disuruh oleh ibu, "Nduk, awan-awan ngene iki enake mangan rujak petis." Ternyata adik saya nggak melewati tempat rujak petis kesayangan ibu karena jalannya nyelentang jauh. Akhirnya inisiatif beli bakso. Saya tanya, beli bakso favorit dibawa ke ibu, kira-kira jadi masalah atau tidak? Ya Allah, aku seneng pengen maem rujak petis kok ditukokne jadi masalah. Itu kalau yang muda tidak ngempet, tidak berpuasa atau seperti itu bisa begini loh, bisa sampai tukaran loh. Tetapi saya katakan, kalau ngeramut orang tua, yang muda harusnya ngalah. Betul nggak? Orang tua itu nggak bisa ngikuti yang muda, Bapak Ibu. Makanya kalau saya masih punya ibu, alhamdulillah, lebih dari 80 tahun di Ponorogo. Jadi kalau pas ke sana, istri heran juga, "Mas, ini kalau pulang makan apa saja kok enak ya?" Ya enak, walaupun blendrang-blendrang. Ibu tahu nggak blendrang? Nggak paham yang bukan ini. Blendrang itu misalnya sayur lodeh. Itu hari ini kan eman-eman mau dibuang, diingat. Akhirnya lodeh dimakan. Ya saya bukan apa niatnya, makan itu niatnya bukan hanya ini, tetapi nyeneng nih sing nyuguh orang tua. Enak le, enak. Itu aja wis marem kok orang tua, betul nggak? Sama ketika orang tua marah, yang muda harusnya apa? Diem. Kalau orang tua marah, yang muda juga tambah ngomel, lo tadi. Dan hati-hati kalau orang tua itu marah, apalagi kata-katanya keluar, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Karena dikatakan al-walidu min awsati abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awih fadhu. Kedua orang tua kita ini adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Tapi jika kalian enggan untuk memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian, Bapak Ibu. Bebas pilihan, Bapak Ibu. Kita ini mau masuk surga, sudah dibukakan pintu surga. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang doanya malaikat Jibril itu salah satunya adalah, sungguh celaka orang yang ketemu Ramadan tetapi Ramadan itu tidak menjadikan yang namanya dosa-dosanya terampuni. Sungguh celaka orang yang menangi bisa ngeramut orang tuanya tetapi tidak menjadikan jalan dia ke surga. Apa artinya? Kadang-kadang karena kita ini fokus kepada yang namanya keluarga kita, kita ini fokus yang namanya anak kita, kadang-kadang untuk urusan orang tua ini kadang-kadang nomor 2, nomor 3. Saya tanya Bapak Ibu, panjenengan yang punya anak, kira-kira tiap hari ngangen-ngangeni anak enggak? Saya tanya, tiap hari Bapak Ibu. Kita ini nggak pernah sedetik pun, sehari pun, misalnya sama dengan orang tua kita Bapak Ibu. Tiap hari mikirkan kita. Makanya saya pernah diprotes sama adik saya, "Mas, kalau mau pulang ke Ponorogo nggak usah ngomong-ngomong." Kenapa? Kalau ngomong seminggu orang tua itu bingung. Yang di rumah itu loh, disuruh macem-macem, cekel no pitik, belikan, macem-macem. Jadi akhirnya dari kejadian itu wes langsung pulang aja. Misalnya telepon itu sudah di Madiun, loh di mana ini? Oh wonten teng Madiun, loh kurang masak apa-apa, nggak apa-apa, nanti golek pecel ae Bu keluar gitu ya. Apa artinya? Nggak ngerepoti orang tua, karena orang tua ini bagaimanapun nggak bisa Bapak Ibu kepada kita.
Anak berbakti memang menjadi penyejuk jiwa dan penjaga martabat orang tua, Bapak Ibu. Orang tua itu pengen punya anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang membanggakan. Itu sudah segalanya, Bapak Ibu. Mereka mendengar bahwa anaknya itu alhamdulillah, karirnya bagus, alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang lain, itu sudah kebahagiaan. Walaupun kalau misalnya kita juga memberikan kepada mereka sesuatu yang terbaik, itu juga mereka lebih senang. Saya teringat Bapak Ibu, tahun 2005 saya posisi masih di kota suci Makkah. Hari raya saya dikabari bapak nggak ada. Waktu itu saya nangis, ya Allah, saya di Mekah kok belum berangkatkan orang tua ke sana. Nyesel kali. Maka waktu itu saya hanya mikir, ya Allah, saya nggak mau keperucut ibu saya. Maka saya pulang nanti, saya pertama kali targetnya harus berangkatkan orang tua saya umroh, walaupun orang tua sudah berangkat haji. Dan ternyata betul Bapak Ibu, ketika yang namanya anak itu membahagiakan orang tua, ya Allah, mereka sedang suwun yoli. Kata-katanya itu yang membuka pintu, semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, semua adalah cuma ternyata dari situ, Bapak Ibu. Maka berbahagia Bapak Ibu kalau masih ada orang tua. Tetapi kalau orang tuanya sudah nggak ada, jangan pernah lupa minimal tiap sholat bacakan Fatihah. Mereka hari-hari seperti ini, ketika di alam barzah, mereka menantikan doa-doa terbaik kita, Bapak Ibu. Mereka menantikan sedekah-sedekah kita. Tadi dikatakan oleh Ustadz tadi, sini, sedekah itu bukan hanya kita, Bapak Ibu. Tapi sedekah ini salah satunya adalah sedekah yang kita berikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Sedekah Ramadan yang kita berikan misalnya buat orang tua yang sudah meninggal, itu salah satunya juga amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai khusyuk lagi nih ya Bapak Ibu. Halo, hai, alhamdulillah. Tetapi ingat Bapak Ibu, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, itu juga ada, bahwa anak menjadi soleh solehah karena disoleh solehakan oleh orang tuanya. Maksudnya apa? Kita menjadi seperti ini, saya yakin ini adalah juga peran dari orang tua. Saya diingatkan oleh seorang ustadz kemarin, Ustadz, kita ini bisa seperti ini. Ini kan sebenarnya cetakannya orang tua. Betul nggak? Kalau cetakan kita, apalagi saya anaknya masih SMP, masih SD seperti ini, kan belum terbukti seperti apa. Kita menjadi seperti ini, karakter yang mendidik kita semuanya orang tua kita, Bapak Ibu. Makanya kita ini kadang iri kepada orang tua kita, mereka yang mungkin tinggal di kampung, di desa gitu ya. Ada di sini yang aslinya desa? Angkat tangan. Ada ya asli. Sebenarnya saya nggak angkat tangan juga sudah tahu, karena wajahnya desa. Rezekinya kuto tapi ya, alhamdulillah, nggak apa-apa kan, wajah desa rezeki kuto. Apa maksudnya? Kita ini kadang iri dengan orang tua kita. Orang tua kita dulu anaknya banyak, mereka juga tidak S1, mereka tidak S2, tidak S3. Tapi anaknya yang banyak itu loh jadi orang semua. Iya betul Pak ya. Paling SMP, dulu SMP itu sudah dinikah, betul? 16 tahun itu sudah dinikah. Tapi kenapa mereka itu kuat? Kalau anaknya hebat-hebat seperti panjenengan semua, pasti mereka lebih hebat. Kayak kalau misalnya ketemu dengan orang yang mungkin lah orang hebat, saya itu nggak tertarik untuk, tetapi saya pengen tahu siapa ini ibunya, bagaimana ibunya ngajari atau mendidik sampai anaknya bisa seperti ini. Nanti saya ceritakan ya. Oke, selanjutnya, anak tumbuh berkembang menjadi anak yang ngerti karena diberi pengertian oleh orang tua. Kita dididik pengertiannya, kalau lagi makan
tolong ingat saudara sampean, betul nggak? Bikin kue bikin lauk dadar, diwokai tepungnya, terus dipotong-potong sesuai jumlah anaknya. Iya toh? Saya waktu itu mau nyebrang ke saudara karena punya saya udah habis di Seneni. Itu punya saudaramu, jadi itu hal kecil Bapak Ibu. Ternyata itu ngajari ngerti. Banyak loh anak hari ini, nyuwun sewu, anaknya makan enak nggak nawari belas sama orang tua. Ada nggak? Karena anak kita ini selama ini dienakkan terus. Dia itu minta apa sudah dikasih, bahkan belum minta sudah diberi. Itu akhirnya anak nggak tahu prosesnya bagaimana mendapatkan sesuatu. Kita dulu coba mau beli sepatu aja disemayani, durung panen. Dulu kita mau makan enak, makan sate atau namanya telur, itu kan kalau sakit baru ditawari sate. Sakit itu baru ditawari sate. Mau sate itu, ya gak mau lah wong sakit. Iya, waras gak tahu ditawari. Saya eling waras itu tiap hari dibikinkan rimbil. Rimbil itu teri sama kambil. Diambilkan kelapa, diparut, ya tiap hari begitu. Tetapi saya ingat, orang tua kita zaman dulu nggak pernah melepas kita pagi berangkat sekolah kecuali sudah sarapan, betul nggak? Makanya nggak ada yang sakit mah, kita ini kuat. Tetapi orang tua hari ini karena terlalu gampang itu loh, beli nasi kuning saja di sekolahan kono, ibu repot gitu ya, nggak apa-apa ya. Anak bisa berbakti kepada orang tua karena diajari dan dicontohi berbakti oleh orang tua. Kesempatan mau lebaran seperti ini, kadang-kadang anaknya, sik, mau kemana sih ya? Sebentar, aku mau belikan ibu ini. Sampai dibelani gitu ya. Lah itu proses seperti itu, anak sampai tahu kita ini belani buat orang tua kita, itu sebenarnya sedang ngajari juga nanti bahwa mereka juga harusnya belani kepada kita seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangannya diangkat ke atas. Tangannya semuanya digoyang-goyang. Tangan kiri ya. Loh, salah dong. Silahkan pegang hidungnya, jangan hidung temannya. Oke ya. Tangan kanannya pegang telinga seperti ini ya. Oke. Kemudian silahkan dipindah. 1. Ono sing kelangan irung ya. 2. Alhamdulillah. 3. Ya. 4. Alhamdulillah. 5. Alhamdulillah. Ini namanya gerakan ice breaking. Dalam hal ini adalah supaya keseimbangan otak kanan dan kiri menjadi seimbang. Karena anak-anak kita ini juga nggak bisa misalnya belajar itu tahu harus dijewer setengah jam, 1 jam untuk belajar terus. Jenengan kalau misalnya seperti terlalu fokus gitu, paling suwi-suwi angop. Ustadz rek, mari-mari rek, gitu kan. Tetapi ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal di buku kami tadi, salah satunya yang kenapa sih anak susah berbakti. Luka pengasuhan saat balita, derita anak hingga dewasa. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Ada loh anak itu, yang anak ini lahir sebenarnya dia itu tidak terlalu dikarep nih sama orang tua. Maksudnya apa? Karepe istirahat sih, tapi ternyata kok ada gitu kan? Gak siap. Aduh, iki ya, sampai kadang-kadang dikasih obat darang, ternyata mempan. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Ketika orang tua itu merasa dia beban ngeramut anaknya, sampai anaknya misalnya nangis di jarno, padahal anak nangis itu butuh apa sih Bapak Ibu? Misalnya kalau nggak butuh minum, biasanya popoknya basah. Tapi ada orang tua yang karena dia jengkel, kadang-kadang gini loh, jengkel sama suaminya, korbannya anaknya. Halo, mangkel sama bapaknya,
yang jadi korban anaknya sing diamuk. Nah, bahaya Bapak Ibu, hati-hati. Anak ini ngerekam apapun yang kita lakukan sama anak. Bahkan anak ini bisa merasakan orang tuanya ini senang nggak dia, sejak kandungan senang nggak, ketika ngeramut ini beban atau ini dengan penuh ketulusan kasih sayang. Dia bisa merasakan, dan suatu hari Bapak Ibu, anak ini hanya tinggal mengeluarkan rekaman di dalam dirinya persis kepada orang tuanya. Suatu hari ada yang namanya ibu dan anak sedang jalan. Kemudian di pinggir jalan ada piring yang namanya ini piring plastik. Sik Bu, sebentar, diambil. Loh, kenapa itu piring sudah dibuang kok diambil? Kan ibu ngasih mbah biasanya piring plastik. Halo? Ini buat persiapan kalau ibu nanti tua, katanya anaknya. Hati-hati rekamannya. Ya, figur ayah bunda tiada saat anak Anda merana. Maksudnya apa? Anak itu kadang-kadang ditinggali orang tuanya. Anak ini sering oh iya, kunci, silahkan. Ini nyun sewu, ada yang minta tim saya kunci nyun sewu. Itu ada belakang. Ya. Figur ayah bunda tiada saat ananda merana. Kadang-kadang ayahnya bundanya tiada saat kita anak kita. Kalau dulu jelas Bapak Ibu, ayah yang bekerja, ibu di mana? Di rumah. Hari ini emansipasi. Bapaknya keluar, ibunya juga anaknya dititipkan sama siapa? Mbahnya. Wah, kira repot ini mbah jadi tempat penitipan ya. Yang satu anak nitipkan 2, yang satu anak nitipkan 3. Wah wis, mbah balas gak bisa istirahat Bapak Ibu ya. Karena ngeramut anak kecil itu juga berat Bapak Ibu, betul nggak? Nah kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu, ketika ayah dan bunda itu nggak ada, itu anak itu merasakan kesepian Bapak Ibu. Ya mungkin awalnya nggak enak, tapi lama-lama terbiasa. Nanti lama-lama dia nggak membutuhkan orang tuanya. Saya punya seorang teman, sejak kecil ditinggal sama ibunya ke luar negeri. Kan namanya ke luar negeri, misalnya ke Arab Saudi, itu kan lama kan. Kemudian, nah ketika ibunya sudah capek kerja di luar negeri, dia sudah punya rumah, sudah belikan anaknya, dia mengatakan, ayo di rumahnya ibu ini ayo, sama anak, dia sudah keluarga. Enggak, ternyata anaknya ini lebih nyaman dengan mbahnya. Kenapa? Karena tiap hari sama mbahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika anak sudah nggak nyaman seperti ini, hati-hati. Ya ini banyak hal lah, salah komunikasi. Juga hati-hati misalnya nyun sewu, kalau ada terjadi perceraian. Ini sering Bapak Ibu, anak bermasalah itu munculnya dari sini. Saya beberapa kali ketemu anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu. Mereka datang ke rumah konsultasi, saya tanya, loh kenapa itu tanganmu itu? Ini saya sileti Ustaz. Loh kenapa kok disileti tangannya? Saya tuh pusing lihat orang tua tengkar tiap hari. Terus kalau saya sileti keluar yang namanya darah seperti ini, hati saya nggak tahu lebih tenang katanya. Sampai begitunya. Bahkan ada orang anak yang sampai benturkan kepalanya. Bahkan beberapa kali, saya ini loh sudah mau nyun sewu, saya mau mengakhiri hidup saya katanya. Loh kenapa? Karena sudah tidak ada harapan lagi. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika yang namanya kasih sayang atau ketika kehangatan dalam keluarga itu ternyata hilang, ternyata anak itu bisa merasakan sesuatu, kelihatannya fisiknya sehat, tetapi dia dalam batinnya atau dalam mentalnya itu dia sebenarnya protes. Dan protesnya akhirnya dia lakukan dengan menyakiti dirinya sendiri seperti itu dan lain sebagainya. Ya, juga yang terakhir, doa yang terlupa bagi Anda. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isyroknya jam berapa Ustaz? Masih ada waktu ya? Ya, siapa yang kenal? Nah, yang pojok sini nih siapa ini? Gus siapa?
Sering kayaknya penontonnya Gus Bah ya. Alhamdulillah kajian-kajiannya. Kalau yang di sini Buya ya, ada juga kadang-kadang kita kalau urusan fikih, urusan apa ngajinya kepada Buya. Ya, kalau ini Ustadz ada Ustadz tadi Hidayat ya, kalau mendetil apa kajian-kajian tafsirnya, hafalan-hafalnya luar biasa ya. Ya kemudian Ustadz Abdus Somad. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai anak-anak kita nanti menjadi yang namanya orang-orang seperti ini, kira-kira senang atau senang sekali Bapak Ibu? Ya Allah, Pak, kok jangankan seperti mereka, anakku itu hafal juz 30 saja, aku seneng Pak. Betul? Ibu-ibu yang misalnya anaknya TK itu anaknya baru tampil nari, ibu wah. Apa artinya? Senang Bapak Ibu. Ketika ada prestasi-prestasi, ketika menjadi orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, ternyata adalah mereka senang. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya orang tua mereka itu mengajarkan kepada mereka seperti ini? Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kami tadi bacakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah fisiknya, lemah fikirnya, lemah spiritualnya, di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kata kuncinya berikutnya, oleh sebab itu hendaklah orang itu bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kalau kita nggak pengen anak kita lemah, ternyata kata kuncinya mendidik supaya anak kita ini menjadi anak yang berbakti, anak yang cerdas, anak yang soleh. Kata kuncinya adalah orang tuanya harus bertakwa kepada Allah. Kemudian kata-katanya tegas. Seperti orang tua kita dulu Bapak Ibu, nggak banyak ngomong, tetapi omongannya tegas. Sudah seperti itu Bapak Ibu. Bahkan dilanjutkan ayat berikutnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Seorang yang bertakwa kepada Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah itu memberikan pengajaran kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ini jadi kata kunci Bapak Ibu. Orang-orang yang lebih mendekat kepada Allah, takwanya kepada Allah, yang disebutkan banyak janjinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau orang tuanya rajin ke masjid, kalau orang tuanya rajin ngaji, kalau orang tuanya rajin sedekah, sudah nggak usah khawatir Bapak Ibu. Saya tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena Allah nanti yang justru akan mengatur anak-anak kita. Nggak usah ngomong Bapak Ibu. Anak kita ini lihat tiap hari orang tuanya ke masjid, orang tuanya gelem waktunya untuk bikin kacang hijau, bikin kacang hijau ya, atau bikin apa untuk sibuk, untuk yang namanya buka. Nanti anaknya niru-niru sendiri Bapak Ibu. Saya tanya, kalau ibunya sumeh, tahu sumeh? Sumeh itu apa ya? Suka senyum. Kira-kira anaknya sumeh nggak Bapak Ibu? Kalau bapak ibunya metutut, anaknya metutut nggak Bapak Ibu? Sama. Kita ini, anak kita ini ngelihat kita. Kalau orang tuanya itu kalau ada tamu gopoh, maksudnya apa? Ada tamu itu cepat carikan minum. Oh, kalau tamu dari jauh, dari mana? Minum kopi atau teh? Gitu ya. Saya seneng. Bahkan di masjid-masjid yang sekarang semakin bagus itu, nggak tahu sinerginya antara pengurus itu sampai tahu ada musafir datang, Pak sudah buka. Itu ada loh yang tanya, monggo Pak, itu diambilkan. Saya nggak kayak gitu, ngamati aja. Saya kan ya yang pertama, loh
ternyata dia pertama ngasih nasi bungkus. Gak enak, delok-delok iki, akhirnya dikasih piring. Saya senang Bapak Ibu. Tetapi semakin lama sinergi antara pengurus seperti itu, akhirnya orang itu nyaman Bapak Ibu. Akhirnya mindsetnya dia, lek buka poso, wis mending ke Nurul Muhajirin saja, komplit. Iya kan? Dulu karena saya mikir gitu lah, wong pertama masjid saya itu kalau ada orang ngirimi, karena belum di manage waktu itu, ngirimi jajan semua, ngirimi makanan semua. Akhirnya nggak ada, wis bismillah, ditentukan aja. Nasi bungkus, kemudian makanan, minuman, ternyata komplit akhirnya. Ya, ada takjilnya dan juga ada ini sesuai jumlah jamaah. Kalau awal Ramadan jumlahnya berapa? Bahkan kemarin saya di Masjid Solahuddin sempat ngelewat, ya memang sambil saya mengamati aja. Tambah semarak Bapak Ibu. Di situ tambah rawon. Loh, ono dua pilihan, ada nasi kotak yang pengen dibawa pulang, tapi yang di situ ada yang rawon. Loh, ya jelas milih rawon, panas gitu ya. Alhamdulillah, saya senang aja ngelihat seperti itu. Sampai disebut situ warung rakyat gratis. Wah, kalau minggu bagi-bagi sayur, wah seneng pokoknya ibu-ibu ya. Kita buat seneng orang ke masjid, saya yakin masjid ada kegiatan apapun kita juga disupport jamaah. Betul nggak? Sama, saya bantu banyak sekolahan. Kalau layanannya orang yang punya sekolahan itu bagus ke wali murid, yang namanya nggak usah ngomong. Kemarin saya sedang launching judulnya Ngeloving Jariah, Kafling Surga di teman saya. Karena saya tahu yang punya lembaganya itu orangnya mukhlis, orangnya nggak money oriented. Ketika kita sentuh sedikit saja, orang-orang itu transfernya itu 5 juta, 2 juta, 3 juta langsung ketika ini. Karena bagaimana yang punya yayasan, yang punya lembaga itu sampai saya sentuh. Bu, ini namanya Ustadzah Yuni ini sering diprotes sama anaknya. Umi, rumah kita kok dipakai sekolahan terus ini, di kelas terus gitu. Kita sentuh sedikit saja, karena orangnya juga memang mukhlis, orangnya orientasinya melayani kepada wali murid, seperti kita melayani kepada jamaah. Kita punya program apapun akan disupport sama jamaah. Kok masuk ke masjid lagi, nggak apa-apa. Maka ajar ini nanti nggak apa-apa ya, agak mundur sedikit ya. Tapi hari ini nggak apa-apa kan, hari Minggu ya. Maka yang pertama Bapak Ibu, supaya mau anaknya cerdas, mau anaknya soleh, mau anaknya pendidikannya para nabi, orang-orang soleh, ternyata mengajari anaknya sholat sejak dini. Memang nggak enak di masjid, di musola, kayaknya akhirnya rame. Ada anak kecil, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yakinlah kalau anak-anak nyaman di sini, maka nanti ada generasi penerus kita. Daripada kelihatannya khusyuk, tapi wong sing tuwek kabeh. Hati-hati, diingatkan itu sama yang penakluk Konstantinopel siapa? Sultan Al-Fatih. Kalau misalnya di masjid itu sudah nggak ada teriakan anak-anak yang sedang ini, maka hati-hati. Generasi berikutnya sing wis tuwek ini kentek ya. Dan lain sebagainya. Saya di sini senang, walaupun memang belum banyak ya, masih kombinasinya. Tapi ada satu masjid itu yang racak-racak itu, anak-anaknya di bener-bener ada yang rambut sendiri. Yang rambut itu biasanya mereka yang open. Kalau dulu saya ngeramut anak-anak remaja itu, salah satunya anak remaja itu kan nggak suka kegiatan-kegiatan sing serius-serius, betul nggak? Anak kon ngaji, nggak mau. Akhirnya apa? Kadang-kadang mereka main musik, latihan musik di luar nggak apa-apa. Tapi giliran hari-hari besar Islam, pas bikin ini kita bikinkan panggung di depan masjid. Lah mereka perform, ya tentu saja nggak mungkin pakai nyanyi-nyanyi yang bukan nyanyi Islami kan. Kalau di depan masjid, akhirnya mereka mau serawung dan akhirnya mau bikin pelatihan di masjid, bikin marketing, internet marketing di masjid.
Mereka senang Bapak Ibu, dan kita senang anak-anak remaja kita. Ternyata mereka mulai bisa menggunakan medsosnya bukan hanya untuk konsumtif, tapi bisa membantu. Akhirnya mereka bisa pulsa sendiri, mereka bisa bayar kuliah sendiri dari ilmu yang didatangkan di masjid Bapak Ibu. Akhirnya kalau mereka hasilnya lebih, toh larinya juga buat sedekah masjid. Ya, kedua, ajarkan anak mengaji dan tahfidz Al-Quran. Penting. Di sini TPQ-nya saya lihat bagus, tahfidnya bagus. Insya Allah Al-Quran, apalagi bulan Ramadan ini, ayo kita maksimalkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dan yang terakhir, mengajarkan anak gemar sedekah. Ingat, sedekah ini adalah kunci berkelimpahan. Orang-orang yang punya kelimpahan rezekinya, saya amati di mana-mana Bapak Ibu, mereka itu gemar sedekah. Sedekah harus dilatih sejak dini. Ya, sedekah tidak akan membuat miskin. Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan ini. Saya 2 minggu yang lalu datang ke Ustadz namanya Kiai Wahyudi di Jakarta, di daerah Pondok Gede ini. Beliau ini adalah kalau umroh memang tiap tahun, ya pengen sama saya sudah 3-4 kali ini. Beliau tiap tahun, tiap bulan dia menggerakkan namanya sedekah sehari 1000 gazebo. Bikin, ada komunitasnya, bahkan ada cabangnya sampai 5. Kemudian dari sini bangun pesantren juga dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini Bapak Ibu, ternyata orang-orang itu, saya tanya, Ustadz ini bangun pesantren sampai 3 tingkat, ini bangun pesantren pasar rakyat di sini, ini anak-anak yang namanya yatim sekian, kalau Ramadan ini santunan sampai 5.000, ini dananya dari mana? Katanya beliau, aku gak pernah minta sama dewan. Katanya kalau minta kepada manusia itu sering mengecewakan. Betul? Saya juga gak mau yang namanya ke pemerintah. Terus gimana? Ya gak tahu Ustaz. Saya ini hanya bikin ini, mungkin yang namanya doa-doanya anak yatim, mungkin doanya orang-orang yang ambulannya sampai 11. Buat apa? Saya itu melihat ternyata di Jakarta itu kesulitannya orang itu kalau meninggal di kos-kosan itu nggak boleh dimandikan di kos-kosan itu. Itu sampai dibawa ke pesantren ini akhirnya dimandikan. Ini sudah ribuan Ustaz mandikan orang. Kemudian orang-orang yang nggak punya itu, misalnya harus dikirim ke Jawa Timur, ke Sumatera, ya akhirnya dengan ambulan ini Ustaz gratis dikirim. Tapi nggak tahu Ustaz. Semakin kita gerakkan itu, tiba-tiba orang itu yang mau antri untuk ngirim mobilnya, Ustadz ini jadikan ambulan Ustadz, biar di sini aja. Pusing bangun pesantren seperti itu, karena pusing ya saya buat tidur, nggak tahu bangun tidur tiba-tiba ada yang ngantarkan duit katanya, loh enak Dan saya malu Bapak Ibu kemarin, ketika sampai di sini harusnya saya nyumbang, harusnya saya apa, saya pulang-pulang tambah disangoni. Gak boleh saya kasih. Sudah Ustaz bawa. Loh gimana, harus saya malu Ustaz. Akhirnya apa ini? Ternyata di tengah jalan, belum selesai sampai rumah, saya di WA ada seorang Ustaz, saya lagi bangun gedung. Loh iki rezekine iki ya wis lah. Dan kemarin kita bantu yang namanya sosialisasi ke wali muridnya, ya wis rezekinya dari Ustadz Wahyu ini. Apa artinya? Saya melihat orang-orang yang rezekinya tambah, yang namanya banyak pesantren-pesantren, kita datang di pesantren itu kapanpun kita dijamu makan. Kita mau ngaji tiap minggu ngaji, ada pesantren di daerah sana itu tiap minggu ada pengajian, muridnya semuanya disembelihkan kambing, makan semuanya. Tapi saya tanya, rezekinya kurang atau enggak? Tambah. Wakafnya pesantren kurang atau tidak? Tambah. Karena ini sebenarnya adalah konsep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
sudah sekian, ini ada doorpasnya ya Ustaz ya. Loh, alhamdulillah Bapak Ibu. Ayo sama-sama sekarang waktunya tanya jawab. Oh iya, boleh nanti aja. Ada di sini, Mbak. Nanti ada juga satu buku saya ya, yang namanya untuk hadiah urusan anak Jabri Allah bagi siapa yang mau bertanya. Silakan, ada yang bertanya. Gratis ini. Silakan Ibu atau Bapak, monggo. Ini hari masih ada waktu lah. Monggo, ini mic-nya. Silakan. Ini nyun sewu. Saya takut ini ada saya tak jawab pakai ini ya. Ini gimana ini Ustaz? Iya. Sudah. Tes belum. Tes belum. Ya, silakan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat kita berinfak, pada saat kita bersedekah, mesti ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan mau bersedekah, yang kedua tahapan saat bersedekah, dan yang ketiga tahapan setelah bersedekah. Proses memelihara ikhlasnya itu yang terberat adalah yang ketiga setelah bersedekah. Nah, kadang-kadang disitulah kita terjebaknya. Bagaimana cara mempertahankan rasa ikhlas itu? Terima kasih. Iya, mic-nya nyun sewu. Iya, Bapak Ibu memang tidak mudah ya. Sekali lagi adalah ketika menjaga ikhlas. Karena ikhlas itu di dalam hati Bapak Ibu. Tetapi di dalam Islam sendiri kan diajarkan orang itu boleh bersedekah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Kalau terang-terangan itu salah satunya adalah misalnya untuk mendidik umat. Supaya juga, oh saya nanti juga pengen bersedekah seperti Pak itu. Tetapi kalau misalnya kita belum bisa menjaga hati, ada orang yang kalau bersedekah itu ya ditulis hamba Allah. Nah, sikap itu seperti itu Bapak Ibu, atau teman saya itu kalau menghimpun yang namanya sedekah dari teman-teman yang lain itu disesuaikan dengan hajat yang mau. Misalnya pengen umroh sekeluarga 500k misalnya gitu ya. Nah, supaya terjaga, supaya nggak kelihatan lah. Bapak Ibu sekali lagi itu adalah benar-benar harus dijaga. Ya cara jaganya ya kita ini bisa kok merasakan kok. Misalnya nyun sewu, saya ini ketika ngimami, terus apalagi sonnya Nurul Muhajirin kan enak toh. Itu kadang-kadang bisa muncul riaknya loh. Nah, riya itu dalam hati. Suaraku enak tiba iyo. Hati-hati. Kita sering diingatkan kalau sudah muncul kayak gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu nyun sewu, itu hafalan bisa ngeblank loh. Karena ilmu itu kan dari Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu kan dari Allah. Rezeki ini kan dari Allah, cuma dititipkan sama kita kan. Bahkan yang namanya katanya kesuksesan pun itu dari Allah Bapak Ibu. Jenengan nyuwun sewu sedikit dibikin sama Allah itu di sininya error sedikit aja wis buyar Bapak Ibu. Pagi-pagi subuhan sik nyaman pulang tiba-tiba error sedikit gara-gara darah tinggi. Wis buyar. Apa yang namanya kesuksesan, apa yang namanya karir, apa yang namanya apa tadi hilang semuanya. Dan kita baru sadar bahwa semuanya itu titipan Allah subhanahu. Maka itu loh Bapak Ibu, katanya Allah mengajarkan sedekah itu segera. Sedekah itu sampai rasanya gini loh, ya Allah apa ini? Aku saya butuh jane. Tetapi ketika kita yakin, ya sama tadilah, saya bisa merasakan Ustadz ini tadi ketika ngasih saya itu pasti berat beliau. Lawang beliau 5.000 anak yatim itu harus dananya berapa itu? Dikalikan 100.000 per orang amplopnya belum bingkisannya 5.000. Tetapi beliau hanya mikir hajat saya besar, maka saya harus juga memberikan besar.
Wallahu alam nanti Ustadz Ruman mau dibikin apa ternyata. Dan itu namanya akan menarik. Sama loh orang yang berangkat mau mancing itu loh Bapak Ibu. Halo. Kalau pengen dapat ikannya besar, kira-kira umpannya kecil atau besar? Atau kadang-kadang ada orang itu yang mancing itu nekat, nggak bawa umpan Bapak Ibu. Ya mau dapat ikan dari mana Bapak Ibu? Allah juga tahu loh. Ini rezeki ini. Kalau saya titipkan Pak Wasis ini rek, loh. Kalau saya titipkan ini rek, misalnya ya, oh ternyata aman. Oh dikasih amanah yang lebih besar Bapak Ibu. Wah ini koyoke layak ini diberi lagi rezekinya supaya beliau sedekahnya wis gak mikir lagi lah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Silakan yang lain ya, hadiahnya mau Quran atau mau buku saya Japri Allah. Oh milih, monggo silakan ya, silakan Bapak. Ya ada yang kedua, monggo silakan dipilih, monggo. Ibu-ibu dulu, ya silakan. Itu tapi mic-nya ke belakang, silakan itu pojok. Ya. Gak apa-apa ya, ini waktunya agak kita sampai jam 6 lah. Pas lah insya Allah ya. Mudah-mudahan. Tentang pengasuhan anak Ustaz. Iya. Khawatir ketika kita mengasuh anak ketika kecil ada yang tidak baik ya. Jadi ada memori terbawa sampai dewasa. Itu kira-kira menghilangkannya bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Silakan Ibu, hadiahnya apa? Quran? Atau ada apa lagi nih? Silakan kasih hadiahnya, monggo. Ibu suruh milih itu. Ada Quran atau ada apa itu Ustaz? Cuman dua. Ini apa ini? Ini buku top. Ini juga buat hadiah? Ya. Oh, tapi yang sedekah ya. Enggak ya. 100 toko. Silakan Bu, ada hadiah nanti ya. Baik, Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang merasa Ustadz saya dulu terlanjur Ustadz anakku tak tinggali terus gitu ya. Gimana caranya? Ya ketika Bapak Ibu punya kesadaran hari ini, berikan yang namanya sesuatu kebaikan mulai hari ini. Seperti ini loh kalau saya simulasikan Bapak Ibu. Kalau di sini ada air putih, kemudian kita kasih tinta hitam, air putih di dalam gelas yang jernih itu kan menjadi hitam kan, mulai keruh kan. Terus pertanyaan bagaimana membuat jernih lagi? Caranya kasih air putih yang banyak. Artinya apa? Kasih kebaikan yang banyak. Kalau dulu sering bapaknya, ibunya, sampai saya dulu dipanggil katanya apa sih waktu itu, sampai dinyanyikan sama anak saya, ayahku ninggalan. Karena saya waktu itu keliling masih training ke Kalimantan, sampai dijuluki ayahku ninggalan katanya gitu ya. Maka kasih kebaikan Bu, ya Allah, kebaikan, kesempatan mendampingi mereka, kasih sayang, bikinkan makanan, dengarkan keinginan mereka terus sampai yang namanya yang keruh itu lama-lama nanti tumpah dan akhirnya menjadi jernih kembali. Lakukan kebaikan Bapak Ibu. Memang kenapa saya sendiri misalnya sampai menerbitkan buku-buku salah satunya untuk mendampingi orang tua. Dengan orang tua itu faham, maka nanti yang dilakukan kepada anak-anaknya itu menjadi berubah. Sebut saja ginilah, kalau jenengan ngajinya Ramadan getu, misalnya ngaji ke Ustadz Adi Hidayat, ngaji ke Ustadz-Ustadz yang jenengan harus kaji lagi, tiba-tiba jenengan itu semangatnya juga getu. Saya kemarin sedikit sajalah ngaji juz 1 juz 2 juz 3 juz itu kan berat toh Bapak Ibu. Berat enggak? Kadang-kadang kan di depan ngaji itu ngantuk toh kita. Seka setengah juz bulet-bulet gak tutuk-tutuk gitu ya. Nah, kemarin saya dapat formula Bapak Ibu, nanti boleh diterapkan di sinilah. Saya ketika ke Jakarta kemarin ada seorang ustadz, tak lihat, Ustadz,
habis subuh kok antum getu ngapain? Ini loh Ustaz, saya ini punya tugas habis subuh itu menyelesaikan 2 juz. Loh, buat apa? Buat setoran. Terus maksudnya ini ada komunitas, kami ini punya komunitas di mana tiap hari itu 2 juz dan akhirnya saling nyetorkan. Karena orangnya 30 berarti setiap hari itu ada yang menghatamkan 2 kali. Oh, bagus itu Ustaz. Terus maksudnya gimana? Lah habis khataman biasanya habis maghrib atau habis isya, di situ ada namanya arwah leluhurnya yang orang yang jadi komunitas ini ketika habis doa khataman itu didoakan satu-satu. Saya ikut Ustaz walaupun saya mungkin berat. Ternyata Bapak Ibu ketika kita paksa itu bisa loh. Iya kan? Manusia itu kan berarti katanya Ibnu Awaidi kalau kita dipaksa ternyata bisa. Karena kan nggak enak misalnya yang lain sudah pada setoran kita belum, masuk ngeblank kosong belum selesai. Ya nggak enak akhirnya di tengah-tengah kesibukan macam-macam cepet ternyata. Dan 2 juz 3 juz itu menjadi ringan Bapak Ibu. Apa artinya? Kadang harus dipaksa. Mendidik anak kadang harus dipaksa. Belajar untuk mendidik anak kadang-kadang dipaksa. Sudah hadiahnya? Silahkan, disilahkan. Oke, silahkan bapak-bapak lagi. Ya, monggo, set, monggo agak dibantu. Ngapunten, silahkan. Ye, ini dibantu yang hadiahnya ibu-ibu tadi Al-Quran boleh? Mas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua itu salah satunya kan juga mencukupi semua keinginannya, kebutuhannya gitu. Dan itu pun tidak akan bernilai untuk membalas jasa-jasa terbaik. Nah, cuman ada kami ini berenam Ustaz. Jadi orang tua alhamdulillah masih ada semua dan kita sudah masih diberi kesehatan dan cuman ada problem itu memang. Jadi kalau orang tua dulu kan mungkin sistem manajemen keuangannya kurang bagus ya Ustaz. Akhirnya memang peruntukannya ini yang kadang kita lihat jadinya kurang baik. Akhirnya kami yang anak ini istilahnya mengatur supaya kecukupannya tetap ada, cuman itu tadi akhirnya dianggap kok sama orang tua itu kan gitu. Itu gimana untuk Monggo, ini hadiahnya yang buku atau Quran Pak? Buku? Oh buku, monggo, sewu Pak, monggo. Ya pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Jadi gimana ini caranya mengkomunikasikan? Kan kadang-kadang kalau dikasih support finansial itu kan kadang-kadang ya peruntukannya kadang-kadang tidak terlalu misalnya orang tua mungkin karena manajemen, terus anak mewujudkan dalam bentuk lain gitu ya. Tapi ternyata kok di orang tua akhirnya ke orang tua kok hitung-hitungan, nah misalnya gitu ya. Bapak Ibu, memang yang namanya orang tua ya tidak mudah sekali lagi. Seperti kalau saya sendiri adalah, jadi kita kolaborasi sama orang yang paling dekat. Misalnya di antara saudara kita kan ada yang dekat ya dengan orang tua kita yang ramut misalnya. Kalau saya sih alhamdulillah di Ponorogo itu ada adik saya. Ngeramut orang tua itu nggak mudah Bapak Ibu. Betul nggak? Saya selalu bilang sama saudara-saudara, orang tua kita ini kan belum sakit. Betul kan? Belum sakit aja udah begitu. Misalnya gini loh, kita ini yang dari jauh misalnya nyupot, berapapun lah supportnya, itu nggak ada artinya dibandingkan yang tiap hari sama orang tua. Betul nggak? Kadang-kadang yang tiap hari sama orang tua nggak ada nilainya. Sing ketok itu sing jauh-jauh, sing transfer. Betul nggak? Saya juga ngikuti.
Saya juga di sini sama mertua saya, misalnya. Itu namanya orang tua itu kadang-kadang kalau punya makanan enak, yang di sini nggak dianukan, tapi yang jauh, ayo dikirim ke yang jauh katanya. Loh kene rong digekne misalnya panggang ayam, kene belum dikasih, yang jauh dulu dikasih. Apa artinya? Yaitu perjuangannya. Tetapi gini, manajemen keuangan bolehlah nanti. Oh ini kepada adik misalnya atau yang lebih muda. Nanti kalau ibu butuh, ibu juga disampaikan ini kalau butuh apa-apa nanti seperti ini. Dan yang paling penting harus ada yang membahasakan. Pasti diantara misalnya anaknya banyak itu, misalnya mendal diomongi sini, tetapi ada yang bisa ngomongi dengan bahasa yang lebih lembut. Misalnya kalau yang di rumah yang dekat ini sudah kewalahan ngomongi orang tua, biasanya nelpon ke saudaranya, Mas, tolong ibu disampaikan begini. Akhirnya yang jauh ganti nelpon, Bu, wonten nopo. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu kolaborasinya, ya. Tetapi ingat, sing penting jadi muda, yang namanya muda ini juga jangan dikit-dikit itu mangkel sama orang tua. Kadang-kadang kalau kita namanya orang tua itu ngomong itu kan kadang-kadang juga sakit juga. Iki wis ngene wis kurang, misalnya gitu kan. Tetapi sudahlah, anggap ini kita ini bakti kita sama, wis gak usah ngereken misalnya orang tua kita mau seperti apa sama kita. Yang penting kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Itu ya. Terima kasih. Silakan, ada ibu-ibu, masih ada 4 hadiahnya. Boleh? Ini yang tadi infak tadi sudah ayo Bapak Ibu, sebelum sambil mau pertanyaan ini, ada saya tadi dititipi oleh teman YDSF, tadi sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu, kalau panjenengan ada keleluasaan rezeki, YDSF alhamdulillah terus mensupport kegiatan di Nurul Hidayah Nurul Muhajirin ini. Dan pagi hari ini juga akan mengumpulkan surfak atau infak. Gimana caranya Ustaz? Dikumpulkan pakai ini atau pakai ini boleh? Boleh? Yang kotak itu untuk. Oh kotak tadi. Oh iya, monggo Bapak Ibu. Yang kotak tadi boleh dikelilingkan, nggak apa-apa. Bismillah. Kadang-kadang Bapak Ibu ya sedekah ini harus dipaksa karena di dalam ayat Al-Quran jelas Bapak Ibu. Bahkan orang yang sudah meninggal itu ketika mereka di dalam di dalam kubur sana, mereka bermohon la'alli a'malu sholihan, dan mereka ternyata keinginannya berbuat amal soleh, salah satunya fa'as-soddaqo. Mereka itu nyesel apa disi aku gak, karena ternyata mereka baru tahu ternyata apa yang mereka keluarkan mungkin waktu itu adalah di dunia mereka menyisihkan itu. Kalau harusnya ada yang besar, ada yang kecil, kadang-kadang khusus untuk masjid itu disisihkan yang kecil, sing gambare pedang. Padahal masuk surga mosok pakai gambar pedang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau misalnya memaksa diri, kadang memang butuh, tetapi yakin, katanya baginda Rasul, bal yazdad mana kusomal min sedekah, sedekah tidak pernah kurang karena sedekah, tetapi bertambah dan monggo dikelilingan. Monggo silakan. Pertanyaan siapa tadi? Yang keempat ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin bisa saya mau tanya, sebagai orang tua mungkin kita punya keterbatasan waktu, dimana kita kerja mungkin dua kerja. Itu apakah cukup kalau kita cuma mengadakan anak saya kita nggak sempat, kita sekolah yang bagus, apakah cukup aja gitu aja? Terus yang kedua ini di rumah saya ini ada 2 mbah, alhamdulillah namanya sholat, tapi masih campur
kasih. Silakan hadiahnya, monggo disampaikan Al-Quran atau pada satu buku. Ya, pertama adalah apakah cukup dengan sekolah bagus, Bapak Ibu? Tidak cukup. Sekolah itu hanya membantu Bapak Ibu ketika seseorang itu adalah untuk lebih diserahkan kepada ahlinya lah istilahnya. Tetapi orang tua walaupun misalnya anaknya mondok, walaupun anaknya di sekolah full day school sekalipun, namanya kalau orang tua tidak melanjutkan apa yang diajarkan di pesantren ataupun yang namanya di sekolah itu, maka juga tidak akan jadi sebuah karakter Bapak Ibu. Sebut sajalah anak saya mondok di Gontor 3 tahun ini pulang Ramadan gini libur full. Terus misalnya anak kita ini, ya aku tuh di pesantren itu sholatnya jamaah sak qiyamul lail. Sekarang ini pumpung libur aku tak prei sih yo. Lah, gak boleh kan? Loh, gimana kok prei? Justru harus dipertahankan. Nah, maksudnya, ya ke masjid. Masalah nanti kamu ternyata misalnya habis ngaji, kamu masih pengen istirahat, monggo, gak apa-apa. Ayah. Tetapi urusan sholat dan urusan ngajinya yang sudah jadi di pesantren harus dipertahankan. Sama karakter di sekolah full day school ataupun di sekolah-sekolah IT lain sebagainya kan sudah diajarkan. Maka di rumah tugasnya orang tua adalah melanjutkan karakter-karakter itu. Kalau diajarkan untuk berkata-kata baik, di rumah juga kita harus berkata-kata baik. Tetapi yang paling penting yaitu doa orang tua. Syukur-syukur ingat anaknya satu persatu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang pertama namanya ini, pengennya nanti jadi seperti ini, mudah-mudahan dikabulkan. Bacakan Fatihah satu-satu, sudah. Bahkan di dalam buku saya yang kedua ini, saya pernah ya ketika di Masjidil Haram di lantai ketiga sholat Jumat, saya ingat waktu itu saya tiba-tiba di lantai 3 Masjidil Haram itu ketemu seseorang. Loh, ya Allah, Pak Yai, saya ini sering dengar nama jenengan, tapi baru sekali ini ketemu. Oh iya. Terus tiba-tiba akrab. Sebelum pulang, beliau bilang, mau nggak nanti anaknya pengen jadi anak berbakti anak ini. Terus gimana? Ini saya kasih ijazah katanya. Ijazah itu apa? Doa. Doanya apa? Tolong direkam. Akhirnya saya rekam. Saya tulis di buku itu juga. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa waffiqhum fi ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah berkahilah anak cucu kami. Wa waffiqhum fi ta'atika, ya Allah berikanlah kemampuan mereka itu untuk taat kepadamu ya Allah. Warzuqni, berikan kami rizki berupa bakti mereka kepadamu. Terus seperti apa Ustaz? Ini baca sebelum subuh 3 kali. Ya bismillah, langsung dapat ilmu baru saya. Akhirnya saya share juga di buku saya yang kedua ini, judulnya namanya bukan urusan anak. Nah ini ya, nanti silahkan ya kalau minum. Jadi itu. Terus yang kedua, kalau ada yang namanya orang tua seperti itu disampaikan, Mbah, mboten pareng Mbah, menawi panjenengan sudah menyebut Allah itu ya harusnya Allah saja, jangan ditambah Dewi. Nah, gitu ya Pak, disampaikan aja. Wah lagi aku sebendino aku ngene, mboten pareng Mbah. Gitu ya, sampaikan gitu ya. Sudah, masih ada 3 Bapak Ibu, siapa yang mau? Silakan dipilih Pak Aziz, monggo. Siapa? Yang mana? Ibu-ibu 2. Silakan dikasihkan mic-nya ke belakang. Bapak dulu ini. Satu kadung pegang mic Pak, mesakne Pak. Silakan Pak, unjenengan dulu baru nanti ibu yang belakang ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendrik ini saya jadi ya masalah yang ada di rumah ataupun mungkin permasalahan sebagai usaha orang tua, dan sekarang anak kecil sudah pada pegang-pegang gadget gitu. Jadi cara menyikapi gimana untuk mempelajari sesuatu yang lebih baik bagi anak ya juga terjadi di keluarga saya.
konsentrasi ya. Ini adalah masalah semua yang namanya orang tua hari ini terkait gadget anaknya. Betul Bapak Ibu. Ya, semua pusing anaknya main gadget. Terus bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, banyak yang saya lihat orang tua memang kadang-kadang kalau misalnya dia pengen masak nggak diganggu sama anaknya. Iki loh handphone. Lah ini yang jadi masalah ini. Kalau yang namanya ibunya atau neneknya memang kalau nggak mau repot kan kadang-kadang wis tukokno handphone aja. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah mendapatkan kasus bahkan kelas 1 SD sudah jadi pelaku. Gara-gara apa? Orang tuanya kerja, ibunya kerja, mbahnya nggak mungkin ngontrol apa yang dilihat anak. Ya itu akhirnya sekolahnya sampai bikin yang namanya parenting waktu itu gara-gara itu. Apa artinya hati-hati harus tetap kontrol. Yang kedua, bagaimana Ustadz kalau sudah kecanduan? Kalau saya adalah ayo sama-sama kita ini harus pinter-pinter jadi orang tua kalau iso nyelemurke. Nyelemurke itu apa? Kita harus punya tandingan apa kalau misalnya anak nggak main gadget itu, anak itu mau diajak ngapain sih? Gitu loh. Saya misalnya anak pernah saya belikan bola Mas. Loh bola apa ya? Bola temenan ini. Oh mau ya? Nah, akhirnya ternyata anak main bola seneng, ngajak teman-temannya di depan rumah. Wah itu sudah mengurangi. Ternyata bosen bola itu. Akhirnya apa? Raket ganti. Bosen lagi. Apa? Ikan. Saya lebih seneng anak saya ngubek kolam dibandingkan gadgetan. Betul nggak? Karena kalau anak kecil apalagi anak balita main gadget, dia nggak tertarik mainan-mainan yang lain. Itu hati-hati nanti dia bisa nyun sewu, kata-katanya bisa telat. Kemudian nanti ada sesuatu yang dia tidak tuntas motoriknya. Padahal motorik itu halus kasarnya itu dia dengan gerak-gerakan, dengan mainan-mainan yang itu. Nah kalau main gadget itu sudah terlalu asik, jadi anak cuma nonton. Biasanya dilepas sedikit dari gadgetnya nangis, kosel. Katakan enggak apa-apa nak kamu kosel. Yang penting ini waktunya selesai. Bangun komitmen Pak. Misalnya, nak tadi baru ketemu Ustadz Ruman. Ternyata main gadget kalau lama itu enggak bagus. Kita sehari ayo komitmen. Misalnya berapa kamu main itu berapa, ayo bikin jadwal. Ya sudah komitmen dengan jadwalnya itu. Kalau di luar jadwal itu apalagi misalnya orang tuanya sudah tidur anaknya masih main, itu kalau mau dipol nih anak itu sewengi suntuk itu loh nggak tidur dia. Betul nggak? Dan itu terjadi. Banyak sekarang anak-anak itu nggak lulus kuliah gara-gara main gadget. Tanggung jawabnya lemah itu gara-gara main gadget. Terus gimana Ustadz? Kalau saya jujur, salah satu alasan anak saya pesantrenkan itu adalah salah satunya ngelepas dari gadgetnya. Setahun nggak pakai gadget, walaupun pulang banyak ya sudah disiapin handphone ke saya. Iya gak apa-apa wis, sakwulan paling habis itu kan handphonenya ditinggal maneh. Salah satunya itu Pak ya. Ya, sudah hadiahnya? Monggo, diambil nak. Yang mana? Al-Quran. Masih ada 2 buat ibu-ibu, silahkan mic-nya. Monggo. Ya, sambil kalau ada yang mau pesan buku, ini kebetulan nanti tanggal akhir Ramadan, tanggal 21 Ramadan sudah ada, boleh ke kita. Ini juga buku yang pertama saya ada, cuman ini sedang naik cetak juga. Kalau mau tanda tangan nanti bisa langsung ke depan. Silakan, ada 2, ada hadiahnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini ada 3. Pertama, saya punya ibu yang kalau sholat itu terkadang nggak fokus. Memang sudah sepuh ya Pak ya, 82. Tapi terkadang juga bisa sambil duduk atau sambil tidur. Sebetulnya bisa duduk,
bolehkah itu sambil tidur-tiduran? Kemudian yang kedua itu, ini waktu bapak saya itu meninggal itu, sebelum meninggal itu bilang gini, aku nanti ajak jalan-jalan ya. Setelah itu meninggal. Itu yang kedua. Itu apa, harus bagaimana saya ya? Untuk yang ketiga itu masalah orang yang meninggalkan hutang terus tidak mampu membayar, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya monggo. Disaksikan sama ibu itu ada dua ya. Pertama, pertanyaannya banyak. Yang pertama, ibunya yang nggak fokus, kemudian sholatnya itu sambil duduk atau sambil baring. Dipastikan saja Bu, nyun sewu, kalau ibu memang nggak kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Tetapi kalau ibu memang nggak kuat sambil duduk, itu boleh sambil yang namanya berbaring. Monggo, ibu kira-kira masih kuat duduk enggak? Oh, saya kuat le. Tapi aku golekno kursi sing empuk ngono lho le. Lah, itu maksudnya akhirnya dibelikan kursi yang empuk. Seperti ibu saya kemarin agak bermasalah di dengkulnya. Iya toh? Lek nyang Mekah no tukokne sing sajadah kae lho, sing kena ana sendenane kae lho. Iya. Orang tua kadang-kadang dikasih perhatian kecil seperti itu senang Bapak Ibu, ya. Oh iya le, enak le dek ini sajadahe. Wah, ya seperti itu saja. Tetapi dirayu ya. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua bapaknya jalan-jalan tadi ya. Nah, kemudian keburu meninggal. Ya maksudnya bapak ini ingin dibahagiakan. Lah bagaimana cara membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Salah satunya adalah yaitu tadi, sedekah yang kita berikan atas nama orang tua yang sudah meninggal itu juga insya Allah salah satunya. Doa jenengan yang tidak pernah lepas yaitu kepada orang tua itu adalah salah satunya, membahagiakan mereka di alam barzah. Karena mereka itu di saat-saat hanya menanti Bapak Ibu. Menanti itu ya mereka nggak bisa melakukan apa-apa, tetapi ketika mereka mendapatkan kiriman pahala dari anaknya, doa dari anaknya, maka mereka senang sekali. Ramadan, gunakan kesempatan, ibu misalnya buka puasa atas nama orang yang sudah meninggal, gak apa-apa ibu. Itu salah satunya. Terus berikutnya apa tadi? Satu lagi? Oh, betul. Hutang. Ya, hutang Bapak Ibu. Kalau misalnya tahu, misalnya orang gak mampu, kemudian yang dihutangi siapa, minta diikhlaskan. Kalau misalnya nggak bisa diikhlaskan, ya mudah-mudahan ada yang bisa mensupport. Apakah personal, apakah saudara, ataukah bahkan banyak juga misalnya lembaga amil zakat itu kadang-kadang juga bisa mensupport yang namanya gharim. Gharim ini orang yang punya hutang. Tetapi intinya memang hutang itu harus diselesaikan. Terakhir silakan, masih ada satu lagi hadiah, monggo. Perempuan, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu di belakang, silakan. Kita sudah jam 6:15. Bapak-bapak. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bagaimana caranya menjadi yang ikhlas? Soalnya terkadang begini, kita udah mendidik anak itu dari kecil, didik yang baik, terus kasih contoh yang baik. Tapi terkadang setelah mereka besar-besar, kok nggak seperti yang saya harapkan. Akhirnya kayak apa ya? Kayak merasa sedih sendiri, merasa apa ya? Apa yang salah dari saya mendidik anak-anak? Itu gimana caranya supaya saya ikhlas itu, Ustaz? Iya. Terima kasih ya, pertanyaan memang tidak mudah Bapak Ibu. Ikhlas itu kan melakukan perbuatan hanya karena Allah Ta'ala Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Saya sendiri
orang tua Bapak Ibu. Saya juga belum tahu nanti anak saya seperti apa. Kita ini kalau saya katakan yang masih punya kesempatan, dalam buku ini juga kami sampaikan, kita ini hanya memberikan kesan-kesan yang baik supaya anak itu meninggalkan kesan. Diceritakan di dalam buku itu, di awal bab itu ada anak namanya Malik. Ibunya tua, ibunya sakit stroke. Tapi dengan penuh perhatian dia itu ngeramut dengan penuh keikhlasan ibunya yang sakit stroke ini. Jenengan bisa bayangkan bagaimana sakit stroke itu, susahnya ngeramutnya. Tapi Malik ini melakukan dengan penuh kasih sayang kepada orang tuanya, karena dia ingat ibunya ini adalah ibu yang perhatian, ibu yang tidak banyak marah-marah, ibu yang suka hadir ketika dia sedang kesendirian, ibu yang tidak nuntut-nuntut anaknya untuk seperti apa. Jadi semua kesan-kesan itu tiba-tiba dibayar lunas saat yang namanya orang tua ini. Tetapi memang dalam prosesnya Bapak Ibu, anak kita tidak langsung bisa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetap yakinlah bahwa anak kita tadi dengan doa-doa kita. Tetapi jangan sampai yang berat itu kan gini, ngersulo. Apa ngersulo itu? Ya pore, mau sore anakku nggak ngerti. Anakku lo kenapa kok nggak seperti anaknya tetangga? Lah, itu tambah berat Bapak Ibu. Namanya orang tua ya, kita anggap bahwa kita ini sudah membesarkan mereka penuh kasih sayang. Walaupun ya memang tidak mudah Bapak Ibu melepas mereka, akhirnya mereka bahagia dengan keluarga kecilnya. Betul nggak? Mereka jauh dari kita, nelpon pun jarang-jarang, apalagi mensupport apa-apa ke kita. Mereka masih sibuk dengan urusan keluarga kecilnya. Doakan Bapak Ibu, ikhlas saja, Allah nanti akan memberikan kebahagiaan kepada panjenengan itu dari jalan manapun. Saya tanya tadi loh, saya sering sebutkan, yang membuat anak tersentuh akhirnya mau berbakti sama orang tua itu kan Allah kan. Yang membuat mereka tiba-tiba, Bu, monggo Bu, kulo derek akan umroh sama-sama, ini sudah saya belikan tiket. Jenengan doa saja Bapak Ibu. Itu kapan datangnya wallahu a'lam. Iya kan? Itu kapan datangnya wallahu a'lam. Mungkin jauh panggang dari api, nggak apa-apa Bapak Ibu. Anak masih seperti apapun, tetapi keyakinan dengan bahwa suatu hari aku yakin. Ya salah satu doa yang tadi saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita ini masih menangi anak-anak kita ini berbakti, anak-anak kita ini nyenengi kita. Tadi kan doanya salah satu gini, Allahumma barik li fi dzurriyyati wa waffiqhum fi ta'atika warzuqni birrahum. Boleh nanti direkam, di-share boleh. Jadi jariah nanti. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa waffiqhum fi ta'atika warzuqni birrahum. Diamalkan saja nggak Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu Ibu ikhlas. Tetapi yang paling penting ikhlas itu ya kita bermohonnya hanya kepada Allah. Biar Allah itu menggerakkan kapannya, lewat anak yang mana. Kadang-kadang anak kita nggak seperti itu, tapi kita ketemu menantunya yang ganti, ya kan? Betul nggak? Kadang-kadang nggak dari anak tiba-tiba kita dapat kebaikan dari menantu kita. Kadang-kadang kita nggak dapat kebaikan dari anak, dari menantu, dari tetangganya. Kadang-kadang kita ya sudah dari jamaah masjid yang lainnya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas manfaat. Saya doakan mudah-mudahan anak cucu kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh solihah berbakti. Mudah-mudahan sekali lagi dari buku yang
akan kami launching, yang ini sedang kita pre-orderkan dari 1 sampai 11 April nanti, akhir Ramadan, tepatnya nanti tanggal 21 Ramadan, insya Allah sudah siap. Ini namanya kita bisa mendidik anak kita, tips-tipsnya bagaimana menjadikan anak bukan saja viral di dunia, tetapi mereka bisa berbakti, menyenangkan orang tuanya, bisa membahagiakan orang tuanya dengan pemahaman-pemahaman mereka punya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.